Jadi di sesi ini sebenarnya saya cenderung pengen sharing aja ya, pengen sharing aja mengenai gimana sih selama ini saya dapat buyer gitu ya, dan kebetulan buyer-buyer saya ini, buyer-buyer yang apa ya, manis-manis gitu ya, yang misalnya baik-baik lah ya, walaupun ada juga yang tetap berusaha nipu. Kalau orang luar itu walaupun baiknya kayak apa, deketnya kayak apa, mereka itu tetap aja tricky gitu. Jadi kita tetap harus hati-hati gitu ya. Tapi so far sih mereka cukup cukup baik cukup baik, buyer yang baik gitu. Nah, di sini oh ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua ya. Maaf terlupa tadi untuk pembukaan. Jadi di sesi ini, kemarin kita sudah bahas di sesi yang kemarin mengenai Incoterm dan sistem pembayaran luar luar negeri ya. Kemarin kita udah bahas Incoterm dan sistem pembayaran luar negeri, kemudian bagaimana melakukan market research dan menentukan negara tujuan ekspor. Kemudian kita udah bahas juga nih mengenai marketing kits ya. Marketing kits tuh kayak kemarin dibahas oleh Mas Tuhu, gimana sih bikin company profile, gimana bikin katalog dan sebagainya. Karena marketing kits itu dalam satu rangkaian perdagangan internasional itu adalah kalau orang apa ya kerja di sawah itu tuh cangkulnya gitu ya. Jadi itu alat kita buat kerja gitu. Ujung tombaknya kita tuh marketing kits. Jadi bagus tidaknya produk kita sekarang ini, produk kita bagus, tapi kalau kita tidak bisa mendeskripsikan di dalam company profile, di dalam katalog, di dalam description produk, ya akhirnya useless juga karena pesan kita tidak tersampaikan di situ gitu. Nah, pesan saya kalau untuk marketing kits itu atau di company profile, di katalog, usahakan atau ya kalau saya bilang sih wajib ya, bukan usahakan. Di deskripsi produk itu kita ceritakan itu benefitnya, terutama benefitnya gitu ya. Dan kalau misalkan nih produk teman-teman itu makanan, minuman, atau tumbuh-tumbuhan, atau herbal dan sebagainya, karena orang luar itu sekarang tuh sangat aware dengan healthy lifestyle gitu ya. Karena sekarang kan kondisi lagi COVID dan mereka tuh lagi aware. Jadi kenapa nih yang namanya porang itu booming di luar gitu kan. Terus daun-daunan itu juga booming, terus rempah-rempah juga booming, makanan-makanan sehat itu juga booming ya karena mereka aware dengan healthy lifestyle di luar gitu. Kan teman-teman tahu sendiri ya Kak, orang orang Amerika itu kan posturnya itu kan rata-rata itu kan gede apa perutnya buncit gitu. Nah, itu mereka tuh sekarang lagi apalagi kondisi Covid kayak gini mereka bilang, nah mereka tuh lagi mencari makanan-makanan yang sehat. Nah, sehat menurut mereka ya. Jadi seperti kemarin saya bikin company profile, katalog produk itu untuk makanan-makanan ringan. Di situ saya ceritain, oh ini terbuat, misalnya ini ada keripik apel gitu kan, atau teh bunga telang gitu. Nah itu saya ceritain terbuat dari tumbuhan apa, kemudian manfaatnya itu apa gitu. Nah itu, jadi kita ceritain tuh historinya, kemudian historicalnya, kemudian benefitnya apa. Nah teman-teman cantumkan di situ. Misalkan gini, atau misalkan bukan makanan ya, misalkan produk teman-teman itu misal nih alat makan yang dari kayu atau dari bambu kayak atau apa. Nah jelasin benefitnya apa. Jadi itu yang harus ditonjolkan. Itu adalah kunci dari apa ya keberhasilan marketing kits kita supaya buyer itu akhirnya tertarik nih untuk kontak. Oh iya produk kamu punya value added. Biasa dia gitu sama seperti main tuh kan buyer saya yang dari Belgium itu kan sebetulnya buyer itu dia buyer bulu mata. Tapi karena saya kirimin katalog makanan ya, saya kirimin katalog makanan, di situ saya kasih gambar yang bagus, yang eye catching, terus saya kasih keterangan-keterangan produk yang istilahnya bagus ya, bagus versi saya sih sebetulnya. Jadi tuh bisa saya jelasin historicalnya, backgroundnya, kemudian benefitnya apa. Akhirnya dia tertarik gitu. Oh iya Dewi nih kebetulan orang di sini, orang di Eropa tuh lagi aware banget nih sama healthy lifestyle. Akhirnya dia mau order. Jadi ini sih saya sekedar sharing aja, sekedar sharing. Harapannya itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan juga di aktivitas perdagangan internasional teman-teman.
Baik, teman-teman, malam ini saya akan kolaps dengan Mas Tuhu untuk menyampaikan materi ya, karena materi kita malam ini cukup krusial juga, yaitu how to find buyer, even itu online atau offline ya. Nah, sebenarnya di sini saya juga akan share materi, tapi sebetulnya share materinya juga nggak ini banget ya, nggak terlalu krusial banget. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan buyer potensial. Saya bilang potensial ya. Karena kalau nama yang dapetin buyer tuh sebetulnya gampangnya setengah mati. Bener, kalau teman-teman tinggal ikut aja itu di grup Facebook, di grup LinkedIn, di mana itu banyak sekali yang namanya buyer ya. Atau teman-teman pakai Go Forward for Business yang gratis aja bisa dapat buyer. Tapi ntar dulu bayarnya potensial enggak gitu ya, buyer scammer atau enggak, atau seringnya itu buyer itu apalagi kalau dari situs ini pengalaman saya sih ya, Go Forward for Business gitu ya, memang itu situs berbayar yang apa ya, yang paling paling familiar lah ya, paling familiar di para eksportir. Tapi banyak kan kalau analisa saya dan yang sering saya baca, saya review di situ tuh rata-rata tuh buyer-buyer yang cuman sekedar nyari data aja sih. Misalkan kayak mereka tuh kayak cuman ini survei gitu. Oh, harga ini di sini berapa, minta-minta quotation gitu-gitu cuman buat tadi banding. Dan di sana juga banyak scammer. Walaupun juga nggak 100% scammer sih, tetap banyak buyer-buyer yang memang bener real buyer di sana juga banyak gitu. Oke, nah di sini saya akan bahas mengenai how to find buyer, potensial buyer, baik secara online maupun offline. Saya akan sharing mengenai yang offline, karena nanti yang online akan disampaikan oleh Mas Tuhu. Nah, di sini tidak sedikit orang merasa bingung gimana caranya mendapatkan buyer luar negeri. Bagaimana caranya agar tidak keluar banyak uang untuk melakukan promosi produk, selain ikut pameran yang modalnya nggak murah, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan agar produk kita laku. Nah, dari serangkaian pelatihan kita ini memang yang paling banyak pertanyaan itu gimana sih caranya dapat buyer. Dapat buyer itu gampang banget kok menurut saya. Banyak sekali buyer di sekitar kita, dan buyer itu ya jaraknya cuma 2 cm dari hadapan kita ya. Yaitu bisa dari laptop, bisa dari handphone gitu ya. Apalagi di era digital kayak gini, bukan hal yang mudah untuk dapat buyer gitu. Tinggal pinter-pinternya kita, kreatifnya kita gitu. Sebetulnya poinnya dari kita berhasil di dunia ekspor ini kalau menurut saya bukan aktivitas nyari buyer, karena nyari buyer itu gampang. Tapi gimana how to deal-nya sama mereka gitu ya. Dan how to deal itu pengaruhnya juga faktornya banyak banget gitu kan. Seperti tadi saya bilang dari marketing kits kita, kemudian dari kualitas produk kita. Produk kita itu udah punya value added atau belum dibandingin dengan produk lain gitu kan. Kemudian apakah ada sesuatu yang memang bisa kita jual di situ. Itu misalnya, terus termasuk juga dari sisi kita sendiri, gimana personal approach kita ke buyer dan sebagainya. Karena walaupun produk kita bagus, tapi kalau kita itu personal approach-nya jelek, ya akhirnya gagal juga gitu. Atau produknya bagus, tapi waktu kita approach buyer, bahasanya berantakan. emailnya bahasa Inggrisnya berantakan. Karena itu juga jadi faktor penentu juga gitu ya. Nah, nanti kita akan kasih semua tuh template-nya, template approach buyer itu gimana gitu ya. Nanti teman-teman tinggal ganti aja namanya pakai perusahaannya teman-teman gitu ya. Nanti kita kasih semua template-nya. Jadi intinya tuh gini teman-teman ya, sebenarnya tuh hanya dengan berselancar di internet kita tuh bisa mencari sebanyak-banyaknya data buyer dari seluruh dunia. Cara ini gratis dan efisien, tapi juga butuh ketekunan. Dan ini memang sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Di sini saya akan sharing aja ya. Jadi saya tuh kalau kirim email itu sehari itu bisa 25, bisa 50 itu kirim email tok gitu ya. Ya, yang nyangkut juga kadang-kadang ada yang nyangkut, kadang-kadang nggak nyangkut gitu ya. Kadang-kadang nyangkut 1, kadang-kadang ada nyangkut 5 dan sebagainya. Intinya jangan pernah berhenti sebelum ada yang close, karena gini ya teman-teman. Nggak tahu ya, ini tuh hampir semua teman-teman eksportir juga merasakan hal yang sama.
kalau kita sudah berhasil satu, ini orang bilang tuh pecah telur satu aja ke satu negara, itu tuh nanti kayak efek domino gitu ya. Jadi tiba-tiba ada aja buyer lain yang kalau satu udah masuk, itu ke negara-negara lain itu juga akan lebih mudah gitu. Nggak tahu itu memang apa ya, kayak hukum alam kayak, atau memang karena kita kalau udah masuk ke satu negara, kemudian kita udah ngerti how to-nya, akhirnya kita jadi lebih apa ya, lebih gampang lagi, istilahnya sih gitu ya. Tapi itu juga yang terjadi terhadap saya gitu. Nah, cara mendapatkan potensial buyer secara online dan gratis, ini yang selama ini saya terapkan ya. Nomor satu, melalui www.trademap.org, sorry ini bukan .com tapi .org. Kalau .com itu yang fake-nya katanya sih. Kemudian melalui, nah nanti bagaimana mencari buyer melalui www.trademap.org akan disampaikan oleh Mas Tuhu. Kemudian melalui Facebook ya, Facebook ini juga potensinya besar banget loh teman-teman, jangan salah ya. Jadi sebetulnya kalau di luar itu rata-rata itu orang menggunakan Facebook itu untuk bisnis gitu. Jadi rata-rata di luar itu menggunakan Facebook itu untuk bisnis, untuk cari buyer gitu. Dan kebanyakan customer saya juga mereka Facebook-nya aktif, dan Facebook-nya itu ya emang bener buat bisnis gitu. Beda kayak kita yang di Indonesia ya, Facebook-nya cuman buat alay-alay aja gitu. Makanya saya punya dua akun ya, satu yang buat emang pure bisnis, satunya buat alay gitulah ya. Nah jadi Facebook itu sebetulnya potensinya bagus kalau untuk cari buyer, apalagi kalau di Facebook itu kan banyak banget ini grup-grup komunitas ekspor impor worldwide. Nah itu teman-teman join aja di situ. Itu apalagi ekspor, jadi kan banyak tuh grup ekspor impor Jermani, terus grup ekspor impor Europe dan sebagainya. Masuk aja di situ. Di situ akan banyak customer atau buyer yang akan lempar di situ, oh kita lagi cari ini bla bla bla, atau mereka akan menawarkan jasa nih untuk sebagai market intelligence di sana dan sebagainya. Itu. Kemudian lewat eBay, ini adalah marketplace internasional yang teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa upload produk teman-teman di eBay, di Amazon juga, di Alibaba juga, banyak ya marketplace untuk perdagangan internasional. Dan kalau lewat Facebook, eBay, Amazon, ini cenderungnya adalah untuk ekspor skala kecil ya, karena dia masuknya kategori retail sebetulnya. Jadi memang kalau saya sih saranin kalau di ekspor ini kita cari buyernya itu yang distributor teman-teman. Jadi kuantitinya langsung banyak. Kalau daripada kita retail kan, retail tuh nanti yang ada kita tuh capek ngelayanin pertanyaan-pertanyaan mereka, nanyanya itu neritil gitu ya kalau orang Jawa bilang. Tapi ordernya paling cuman berapa pieces gitu. Nah itu kan kita nggak worth it lah dengan energi, dengan effort yang kita keluarkan gitu ya. Jadi kalau saya cenderung saya tetapkan minimum order quantity, misalkan kalau belum mata itu di 1000 pieces gitu, itu minimumnya. Jadi walaupun retail nih saya jualan di Facebook, di eBay, di Amazon, atau bahkan di Instagram, itu juga bisa buat buat ekspor, tapi saya tetapkan MOQ-nya, minimum order quantity. Nah, teman-teman juga harus tetapkan gitu. Karena kalau kita itu terlalu sedikit, kalau quantity kita itu terlalu sedikit, jatuhnya nanti malah ongkos kirimnya itu malah jadi mahal gitu. Jadi sebetulnya makin tinggi, makin banyak kuantitinya, ongkos kirim itu jatuhnya lebih murah kalau secara perhitungan gitu ya. Nah, ini how to get potential buyer from www.trademap.org. Sorry, salah lagi. Nanti akan disampaikan oleh Mas Tuhu ya. Nah, teman-teman, saya mau sharing tentang gimana sih saya mendapatkan potensial buyer selama ini. Satu, saya tuh dapat dari TI, Trade Expo Indonesia ya. Kemudian dari pameran dagang. Jadi teman-teman yang belum tahu, atau saya juga udah pernah share ya, di Trade Expo, pemerintah tuh mengadakan yang namanya Trade Expo Indonesia di ASBSD itu setahun sekali, biasanya bulan Oktober-November. Nah, di situ pemerintah itu memfasilitasi para importir luar untuk datang ke Indonesia. Dan
di TI itu kayak pameran gitu sebetulnya, pameran dagang. Jadi kalau kita mau open booth bisa, kita open booth di sana itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi kalau sekitar 3 tahun yang lalu itu biaya open booth-nya itu 24 juta. 24 juta untuk booth yang paling kecil ukuran 3x4. Nah kalau sekarang nggak tahu. Cuman selama COVID ini kemarin 2 tahun yang lalu itu masih offline semua. Nah tapi saya dengar-dengar nih tahun ini akan ada online gitu ya. Nah nanti kita bisa bareng-bareng datang ke sana. Jadi di TI itu kalaupun kita nggak open booth ya, kalaupun kita nggak open booth itu ada fasilitas business matching, buyer matching gitu ya. Jadi kita daftar nih bahwa kita mau datang kan registrasi gitu. Nah, nanti di sana ada fasilitas ini buyer matching. Jadi nanti tuh ada kita tuh di ruangan gitu ya, di ruangan terus di sini tuh sudah ada ITPC atase dagang dengan para buyernya. Nah, nanti kita kan udah dijadwalin nih, oh produk kamu apa gitu. Misalkan kayak saya ini bulu mata om, nanti saya akan diketemukan dengan buyer kosmetik. Misalkan produknya teman-teman nih briket gitu ya atau rempah-rempah atau apa, nanti akan dipertemukan dengan buyer rempah-rempah gitu. Nanti itu sudah akan diatur oleh panitia ketika kita registrasi. Nah dari situ tuh akhirnya kita ketemu langsung sama buyer gitu ya, ketemu langsung sama buyer. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, nanti didampingin sama atase perdagangan, atase dagang atau ITPC. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, yang namanya ITPC atau atase dagang. Jadi ITPC itu kepanjangan dari International Trade Promotion Center. Jadi salah satu bagian dari KBRI yang tugasnya itu untuk meningkatkan ekspor Indonesia di negara tempat mereka bertugas gitu ya. Jadi tugasnya itu memang ngebantu para eksportir. Jadi mereka sendiri mungkin ditarget ya, oh kamu nih tugas di negara A, berarti kamu harus mencapai target ekspor sekian. That's why mereka itu sangat helpful terhadap ini aktivitas ekspor ya, mereka akan sangat support. Jadi nanti ketika business matching kita tuh udah bawa sampel, ketemu nih sama buyer, sama atase dagang, terus udah langsung ngobrol di situ, kadang-kadang langsung deal di situ, bahkan ada banyak juga yang langsung tekan kontrak di TI itu. Ini benar, jadi mereka langsung tekan kontrak, bla bla bla. Jadi TI itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan buyer potensial secara offline di Indonesia. Dan nggak tahu kenapa banyak sekali orang yang nggak mengerti dengan adanya TI ini gitu. Orang tuh banyak banget yang bingung gimana sih caranya cari buyer potensial secara offline tanpa harus ke luar negeri. Ya salah satu caranya TI ini gitu ya. Jadi selain ini saya sharing aja apa yang saya lakukan selama ini ya teman-teman. Jadi saya tuh sama teman-teman tuh selalu datang ke TI. Selain ikut business matching, kita juga keliling-keliling, nanti kelihatan ada bule gitu ya, kita deketin, kita tanyain, kamu nyari apa, bla 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 gitu, ajak ngobrol gitu kan, nyari mungkin aku bisa bantu kamu gitu. Jadi cuek aja di situ itu, kalau ada bule kelihatan agak gabut gitu ya, datengin aja gitu. Atau kalau enggak nanti kita deketin juga para bapak-bapak ITPC dan atase dagang. Jadi di TI itu semua ITPC dan atase dagang itu datang, teman-teman. Nah, itu kesempatan emas banget buat teman-teman untuk bisa connect sama mereka. Gitu. Cok aja datengin terus kenalan gitu ya. Kenalan terus udah kasih kartu nama, bilang mohon dibantu, bla bla, mereka akan bantu kok. Jadi, kita selalu di sana tuh bawa kartu nama tuh banyak ya. Bawa kartu nama banyak terus selain ngedeketin buyer, selain ngedeketin buyer juga ngedeketin para bapak ITPC itu. Makanya kenapa saya punya hubungan yang sangat bagus dengan para ITPC dan atase dagang karena saya kenal secara personal dengan mereka gitu. Sampai kalau ada apa-apa itu ya, kalau ada apa-apa tuh misalkan ada pameran dagang atau ada buyer itu bukan saya yang nanya mereka yang kontak saya gitu. Kan sering tuh saya ya memang deketnya nggak semua sama ITPC atau atase dagang, saya deket hanya dengan beberapa, tapi itu pun udah cukup gitu ya. Jadi kalau kita udah deket sama satu, itu kayak buka jalan ke ITPC yang lain gitu. Nah nanti saya sih rencananya di bulan ini tuh saya dapat info katanya TI ini akan diadakan secara offline. Nah nanti kita akan bareng-bareng ke sana ya, nanti saya koordinir ke teman-teman yang belum pernah gitu ya. Kalau yang udah pernah mah udah nggak usah diajarin lagi ya, bisa jalan sendiri gitu. Nah yang belum pernah nanti kita
bareng-bareng deh ke sana pokoknya. Nanti saya koordinir teman-teman di sana. Oh, nanti saya panggil salah satu ITPC yang kenal sama saya, nanti kita kenalan gitu. Nah, mereka tuh sangat ini kok, sangat aware dan sangat helpful ya, apalagi di 2021 ini kan sudah sangat dicanangkan untuk meningkatkan ekspor UMKM gitu. Kemudian yang kedua, ini tadi how to find buyer dengan offline ya. Yang kedua itu melalui pameran dagang. Cuman memang kalau yang namanya pameran dagang ini memang ini ya effortnya gede ya, baik terutama dari sisi biaya itu pasti. Apalagi kalau kita di kosmetik itu biasanya pameran dagang itu kan adanya di Hong Kong, namanya Trade Expo Indonesia. Nah itu kalau kita open booth itu sewanya aja 6.500 USD itu 3 tahun yang lalu gitu. Nah kan bisa dibayangin belum tiket pesawatnya lah, belum hotelnya dan sebagainya. Tapi saya seringnya datang ke pameran dagang di luar itu ya nggak selalu open booth gitu, nggak selalu open booth. Yang penting saya bawa sampel banyak, saya ke sana, kita backpackeran aja ke sana, nanti ketemu di pameran itu. Ini triknya ya teman-teman kalau kita nggak open booth. Kita ke kafenya, kafe yang tempat makan siang itu, terus gelar aja itu dagangan kita di situ. Pura-puranya kita lagi meeting lah sama, digelar aja, nanti pasti banyak yang nyamperin, nanyain gitu-gitu. Dan itu yang selalu saya jalankan. Selama ini saya dapat buyer potensial datang ke pameran dagang di luar sebelum COVID ya tentunya ya. Itu ya tanpa open booth. Jadi saya buka booth sendiri gitu di kafe, ditaruh aja dagangannya, pasti pada datang sendiri. Jadi gitu. Itu bisa dicoba dan itu sangat-sangat mujarab, teman-teman. Gitu. Oke. Baik, ini materi saya malam ini akan dilanjut oleh Mas Tuhu ya untuk mencari buyer secara online. Sebentar saya jadiin Mas Tuhu, aku host dulu. Malam, Bu. Ya, malam. Maaf nih sedikit. Kemarin izin Bu ya, mau tanya. Kemarin dari KBRI Hong Kong itu waktu awal Maret sempat menawarkan ke beberapa eksportir terkait adanya Trade Expo. Kalau nggak salah ya kemarin dari KBRI Hong Kong. Nah, tapi dari KBRI Hong Kongnya bilang untuk mau ikut Trade Expo yang di sana itu karena kondisi COVID kan kita nggak bisa datang ke sana. Jadi mereka bilang alternatifnya itu, Mas ada orang di sini nggak? Jadi Mas sewa orang di sini, nanti produknya dikirim ke orang yang perwakilannya di sini, terus ikut Trade Expo-nya. Nah, kalau yang selama COVID ini kan kita nggak tahu nih bakal bisa ikut kayak sebelum COVID itu kita bisa datang ke sana atau enggak. Kalau yang kemarin gimana Ibu? Sempat nggak ngalamin kalau yang setelah COVID itu untuk ikut Trade Expo di luar? Kalau setelah COVID emang saya nggak pernah expo di luar. Cuman sebelum COVID pun, saya kan ada ini juga ya, ada undangan untuk pameran dagang secara offline itu di Meksiko. Nah, kalau di Meksiko itu kan tahu sendiri kan biayanya mahal. Tiketnya aja sekali jalan aja udah 50 juta gitu ya. PP udah 50, udah 100, belum biaya hotelnya di sana dan bla bla bla. Akhirnya saya nggak berangkat gitu kan, nggak berangkat. Tapi saya tetap berangkatin barang saya untuk ikut Trade Expo di sana. Jadi saya nah di sana tuh saya emang minta tolong ini customer saya sebetulnya. Customer saya yang ngejagain booth-nya gitu. Jadi nanti ya dia yang ngejualin, nanti tinggal cincai lah, dia mau ngambil fee berapa. Jadi itu bisa kita jalankan, sebetulnya nggak masalah. Apalagi kalau Hong Kong kan di sana banyak migran care ya, banyak migran care. Nah itu bisa kita mintain bantuan, nanti tinggal dia jagain booth kita, nanti kita share profit aja sama mereka gitu, Mas. Oh, oke Bu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, Mas Tuhu sudah monitor, silakan. Oke, selamat malam mungkin teman-teman. Sorry saya off cam, agak terkendala
soal jaringan. Jadi mungkin kalau kemarin saya cuman bawa sedikit ke lihat-lihat di Threadmap dulu gitu ya. Setelahnya baru kita hari ini baru kita bisa masuk mungkin lebih detail, lebih ngelihat satu persatu apa sih yang bisa dikupas dari Threadmap ini untuk mencari potensial buyer, mencari negara tujuan ekspor gitu. Itu salah satunya, dan kita juga tentunya bisa mengetahui kita bersaing itu dengan siapa aja di komoditas yang kita jalani sekarang gitu. Nah, mungkin saya langsung share screen aja. Oke. Udah kelihatan? Sorry. Bisa kelihatan semua ya? Bisa. Oke. Jadi gampang banget caranya. Ya, mungkin bisa. di sini bisa register dulu untuk aktivasi akunnya, dan kebetulan yang saya pakai ini yang free gitu ya. Jadi memang biayanya cukup lumayan, sekitar 399 kurang lebih. Kalau rupiahnya ya sekitar hampir sekitar 7 lah ya, sekitar 7 jutaan untuk premium account. Cuman di sini untuk free account juga kita masih bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti kita compare juga dengan beberapa website yang lain gitu. Nah, oke, jadi di sini penggunaannya cukup mudah. Yang pertama akan di sini ini tampilan untuk home-nya seperti ini, tampilan awalnya. Oke, jadi tinggal kita ketik. Jadi di sini itu kita tuliskan nama produk ataupun dari ataupun dari HS code gitu ya. Kayak saya ambil contoh untuk misalkan komoditi kopi gitu. Nah, cuman si kopi ini kita ambil yang globalnya, yang secara umum. Oke, ini kita hilangkan dulu, sorry. Nah, yang di sini jangan diubah dulu karena kita pengen ngelihat data secara keseluruhannya dulu. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya mungkin teman-teman bisa klik sini yang bagian tengah, atau salah satu dari 3 ini, bebas yang mana aja, nggak apa-apa. Nah, nanti maka akan masuk ke tampilan selanjutnya. Nah, kalau ini nunjukin dari mappingnya, kemudian klik yang bagian table. Oke. Nah, maka setelah kita tadi kan komoditinya ada kopi di sini. Untuk negaranya kan tidak saya sebut, masih saya bikin general di seluruh dunia gitu. Nah, jadi kalau di sini untuk importir kopi dari seluruh dunia akan keluar semua. Jadi mereka inilah yang mendatangkan kopi ke negaranya masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, untuk beberapa keterangan mungkin di sini ada yang merah, ada yang orange, ada yang hijau. Ini saya bilang bergantung berdasarkan dari sumber data yang dituliskan di sini. Nah, mungkin di paling bawah mungkin teman-teman bisa cross check nanti di sini juga. Ini sumber datanya. Oke. Ini ada di sini semua. Nah, coba tapi kita ke atas lagi.
Nah, kalau di sini kita perhatikan ada beberapa kolom di sini, dan di sini masih ada beberapa page lagi yang bisa kita buka. Cuman kita main di page pertama dulu karena memang cukup banyak kalau misalkan harus cross check satu-satu. Nah, oke, jadi kita main di commodity kopi 0901 11 untuk kopi, dan di sini sudah ada sedikit spesifikasinya. Oke. Nah, mungkin yang pertama bacanya, jadi nilai impor pada tahun 2020 di dalam ribuan US dollar. Nah, itu besarannya sebesar sekian gitu ya. Jadi ini menunjukkan nilai impornya dulu untuk halaman yang pertama. Kemudian yang kedua ada trade balance, yang ketiga ada quantity impor di tahun 2020. Jadi memang hampir rata-rata terjadi penurunan untuk di tahun 2020 karena memang ya pandemi yang cukup berkepanjangan, jadi sangat berpengaruh terhadap perdagangan di seluruh dunia. Itu makanya kenapa masih cukup banyak sekali penurunan. Jadi sampai kalau di sini masih seperti ini gitu kan. Nah, kemudian di sini kita bisa baca ada unit value. Nah, jadi kalau biasanya unit value ini adalah harga untuk FOB gitu ya. Umumnya harga untuk FOB. Jadi teman-teman mungkin bisa cross check apakah sesuai nggak sih, apakah teman-teman harga dari teman-teman misalkan yang punya komoditi kopi apakah masuk nggak sih untuk masuk ke satu negara. Itu salah satunya di sini. Cuman yang dituliskan di sini ini adalah nilai rata-rata ya dari total transaksi yang terjadi gitu ya untuk setiap tahunnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang kesini masalah kayak pertumbuhan, jadi dari 2016 sampai 2020 mungkin masih minus, jadi ya mungkin salah satunya efek dari situ juga, dan beberapa faktor mungkin daya beli, mungkin regulasi dan lain sebagainya, itu bisa sangat berpengaruh di beberapa kolom di sini. Cuman yang jadi concern kita adalah 5 tabel di awal ini dulu. Oke. Yang jadi concern kita 5 tabel di awal ini dulu. Jadi seperti tadi mungkin saya ulang lagi untuk nilai impornya. Kalau untuk seluruh dunia untuk produk kopi itu sebesar 18, sekian juta gitu ya. Nah, kemudian di tabel yang sini negara itu yang pertama pasti ditempati sama Amerika Serikat. Nah, memang negara Amerika adalah negara yang cukup konsumtif dan juga marketnya sangat besar gitu ya untuk produk-produk makanan atau minuman dan cuman itu tadi seperti yang sering disebutkan sama Ibu Dewi bahwa ada regulasi yang cukup ketat untuk bisa masuk ke sana. Oke. Nah, untuk selanjutnya coba kita klik dulu. Jadi yang penting beberapa step awal ini kita tahu bahwa ini importir untuk produk kopi. Jadi mereka lah yang mendatangkan kopi ke negaranya mereka. Jadi kalau di sini datanya sudah urut, yang pertama dari Amerika, yang kedua Jerman, Italia, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadi satu rekomendasi ketika teman-teman mungkin bingung, mungkin belum menemukan negara tujuan mana yang potensial untuk produknya. Jadi mungkin nanti yang balik lagi ke awal, mungkin di sini diketik aja untuk nama produknya ataupun dari kode HS code gitu ya. Oke, coba kita buka yang ada di Amerika gitu. Nah, nanti di next slide akan muncul eksportirnya yang
eksportir atau orang-orang yang negara-negara yang mengirimkan, yang mengekspor, yang mensuplai produk kopi ke Amerika. Nah, kolom-kolom di sini masih sama, hanya sedikit berbeda gitu. Jadi kita cross check, kalau di sini eksportir terbesarnya justru dipegang sama Kolombia, yang kedua ada Brasil, Guatemala, Vietnam, Nicaragua, dan Indonesia ada di tempat ke-6 gitu ya. Jadi memang saya nggak bisa bilang Indonesia kenapa nggak di tempat pertama. Mungkin salah satunya karena regulasi, karena kualitas, mungkin juga hal yang paling menentukan satu adalah harga gitu ya. Nah, itu sangat-sangat penting juga untuk kita ketahui berapa sih harga merekanya. Perbandingannya ada di sini kalau kita bisa lihat ya. Kayak untuk Kolombia bisa suplai ke Amerika itu dengan harga sekian ya, 3,7 gitu kan. Tapi dari Indonesia mungkin karena kita punya quality atau grade yang lebih bagus sehingga harga yang lebih mahal, atau mungkin juga dari segi cost untuk kargo itu lebih mahal juga, mungkin jadi berpengaruh juga di sana. Nah, inilah yang harus kita compare satu persatu juga untuk semuanya. Jadi setelah kita tahu untuk datanya seperti ini, nah baru kita coba untuk ngelihat di mana sih sebenarnya siapa aja gitu ya yang melakukan, si perusahaan mana aja yang mereka ini mengimpor kopi ke Amerika gitu ya. Jadi kalau kita tinggal dari 3 tabel ini ada satu lagi yang company. Coba kita klik aja di sini, maka tampilannya akan keluar seperti ini. Nah, salah satunya ini. Oke, kita klik yang paling relate produk kategorinya. Nah, jadi ya, sorry. Akunnya Mas Tuhu ini berbayar ya? Nah, ini saya jelasin dulu. Ini saya akun yang free ya, teman-teman. Oh, saya coba sembari buka juga, cuman company saya berbayang gitu, nggak keluar seperti punya Mas Tuhu. Oke. Mungkin nanti bisa ada recording video, bisa di cross check di situ. Saya biar selesaikan ini dulu, oke? Nah, jadi ini ada list sebenarnya teman-teman, ada company name. Mereka ini adalah importir gitu ya. Mereka inilah yang mengimpor produk khususnya kopi dari berbagai negara tadi untuk dimasuk ke Amerika. Salah satunya ini. Nah, ini adalah beberapa daftar diantaranya, mungkin karena saya pakai free account, jadi tidak secara detail diperlihatkan semuanya. Oke. Nah, kalau kita klik aja di sini, nah kita bisa ngelihat nih. Nah, ini untuk sedikit detail dari perusahaannya. Jadi di sini ada nama mungkin production engineer. Kemudian di sini ada website dari perusahaannya, di sini ada nomor teleponnya, negara, dan juga kota gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita manfaatkan gitu. Ini yang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita bisa manfaatkan? Ketika kita bisa dapat kontak seperti ini kalau buat saya sudah satu step yang cukup penting. Minimal kita tahu nih websitenya apa, si importirnya ini. Baru nanti kita cross check emailnya apa. Nah, itu salah satunya. Kita masuk ke websitenya, kita cross check, cari deh emailnya apa. Misalkan
Jadi ada satu clue untuk email yang general. Jadi hampir semua email mungkin akan masuk ke sana, dan termasuk ketika kita melakukan penawaran barang pun atau kita memperkenalkan diri, kita juga akan email ke sana. Nah, email ini biasanya ditandai atau digunakan dengan nama depan info at dari nama domain websitenya, entah itu .com, entah .uk, entah apa, itu biasanya itu. Jadi kita cari yang email depannya info at apa gitu. Itu biasanya yang digunakan sangat sering digunakan oleh para petinggi ataupun pemilik, bahkan orang-orang yang cukup punya jabatan di satu kantor, di satu perusahaan, untuk dia cross check soal email apa dan lain sebagainya. Ada penawaran, ada permintaan yang masuk ke perusahaan mereka. Makanya itu jadi satu indikator yang sangat umum yang bisa digunakan. Jadi untuk memilih email pun kita harus email kemana, sebenarnya tidak sembarangan juga. Oh, yang penting ini emailnya ini ya. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, nanti untuk masalah gimana cari emailnya, ketika teman-teman sudah dapat alamat websitenya, nanti bisa regis juga, daftar gitu di www.hunterayo.com. Ya. Coba nanti saya ketikin, kita masuk ke sana, cuman kita clearance yang ini dulu. Nah, ini beberapa contoh aja. Jadi setelah tadi teman-teman mungkin bisa ngelihat untuk Amerika ya, untuk produk kopi khususnya, importirnya siapa aja, ngelihat siapa aja yang ekspor kopi ke Amerika, ekspor kopi ke Amerika dalam arti negara ya, negara mana aja. Tadi yang urutan pertama ada Kolombia dan lain sebagainya, sampai Indonesia ada di urutan ke-6 gitu, untuk kuantiti ekspornya. Oke. Nah, jadi cukup simpel, cuman ya tadi sebenarnya memang agak sedikit membingungkan kalau untuk mungkin teman-teman yang pemula, dan ketika saya melihat pertama kali pun saya juga cukup agak susah untuk memahami si teknis untuk mencari company dari si importir barang ini ke satu negara ya. Memang flow-nya agak panjang, tidak sesimpel di indonesianimportir.com gitu kan. Kalau kemarin kan kita cross check ke sana langsung ketemu nih. Oh, ternyata negaranya ini, kuantitinya ini, harganya sekian gitu kan. Terus bahkan ada tanggalnya juga, tapi kalau ini kan based on big data gitu. Jadi hanya data-data yang dikumpulkan kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga jadi satu kesatuan, dan akhirnya bisa memberikan kita sebuah gambaran gitu secara lebih detail. Jadi kita nggak buta gitu soal mapping dari produk, dari harga, kemudian dari hal-hal yang lain juga. Itu yang cukup penting, kenapa teman-teman juga harus memahami untuk yang website ini di threatmap.org gitu. Oke, mungkin saya ulang sekali lagi yang dari step paling awal. Oh, sorry. Oke.
Jadi cukup mudah. Yang penting teman-teman kan mungkin sudah pegang untuk HS Code, ataupun kalau masih kesusahan tinggal kita ketik aja. Jadi kita di sini sudah benar untuk import. Baru kita cross check untuk komoditinya. Oke. Misalkan coba kita ganti ke produk perkebunan atau pertanian gitu ya, yang lain. Oke. Kalau teh sama. Oke. Oke, kita coba di sini. Dan untuk sayuran khususnya excluding potatoes. Oke. Nah, tetap aja seperti ini. Baik untuk segar ataupun sayuran baku. Oke. Oh, ternyata gini. Oke, sorry. Ternyata untuk yang di warnai merah ya, tidak tersedia untuk coba gitu. Oke. Oh, bisa cuma grafiknya aja. Oke. Nah, ini hampir sama, cuman memang agak berbeda karena tadi istilahnya ada warna merah yang menunjukkan bahwa datanya mungkin tidak di-share secara keseluruhan. Saya kurang tahu kenapa. Login dulu ternyata. Oke, sorry. Sebentar ya, saya login dulu. Otomatis keluar. Oke. Oke. Nah, jadi di sini tetap hampir sama kayak tadi, tidak jauh berbeda. Yang membedakan mungkin tidak spesifik soal negara gitu ya untuk kodenya. Jadi kita tidak bisa dapat full keseluruhan seperti komoditi yang sebelumnya. Oke, mungkin kita ganti untuk komoditinya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cross check juga itu bisa lewat sini sebenarnya untuk cross check dari dari HS Code-nya. Itu juga cukup membantu cari produknya di sini. Coba kita balik ke home. Nah, kalau saya balik lagi, coba kita pakai produk yang saya punya gitu loh. Oke. Jadi untuk kalau memang produknya ini, saya nggak tahu tadi ternyata warnanya merah itu untuk datanya mungkin tidak lengkap atau seperti apa, saya nggak tahu itu. Tapi yang pasti mungkin karena penggunaan account yang free, itu jadi tidak dibuka secara keseluruhan untuk produk-produk
tertentu ya, jadi yang masih produk umum aja yang dibuka. Oke. Ketika tadi sudah ketik di sini, kita masuk aja bebas mau masuk dari yang mana. Balik lagi ke table, saya jelasin sekali lagi. Oke. Jadi ini adalah daftar importirnya, teman-teman, untuk secara keseluruhan. Ya, untuk nilainya sudah urut ya, di mana yang paling tinggi sampai yang terendah sudah diurutkan semua. Quantity, di sini ada quantity impor. Oke. Dan unit value ini mungkin bisa berbeda-beda ya, ada untuk harganya. Jadi kita nggak bisa tentukan secara pasti sebenarnya untuk ngelihat di sini. Nah, kenapa saya bilang untuk tadi ada persaingan yang antar negara, yang ketika negara-negara yang ekspor itu bisa jadi patokan, tapi untuk masalah impornya, negara pengimpornya dengan misalkan antara Amerika dan juga UK ini berbeda sangat jauh, kemudian ke sini berbeda sangat jauh juga, karena dari segi mungkin value dan juga yang digunakan ini quantity unit, ada yang menggunakan berat, ada yang menggunakan unit. Nah, itu bisa sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan ini dikalikan mungkin hasilnya akan berbeda lagi. Jadi ada beberapa indikator untuk satuan, jadi kita harus perhatikan juga. Kalau mungkin semuanya dalam quantity ton, kita bisa ngelihat, kita bisa membandingkan harga mana yang cukup oke gitu kan. Untuk kita bisa masuk ke sana. Nah, stepnya kalau misalkan kita mau tahu untuk untuk tahu siapa importirnya, ekspor importirnya, nah, kita tinggal klik aja. Ini kan biru-biru gitu, kita klik. Maka akan muncul lagi untuk daftar negara yang mengekspor. Oke, ini data negara yang mengekspor, ini data dengan lengkapnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita pengen tahu siapa saja yang mengimpor untuk produk dengan AS code 670420 dengan keterangan dan rincian sebagai berikut. Nah, kita tinggal klik yang companies. Oke, sorry. Oke, masih di Amerika, sorry agak delay. Nah, bisa nih di cross check di sini. Jadi karena untuk HS code ini ada beberapa macam dari produk, ada wigs, ada jenggot palsu, eyebrow, eyelashes. Nah, maka kita ambil untuk kategori produk yang paling relate gitu. Misalkan kita wigs gitu, kan dia akan muncul juga nanti untuk siapa company-nya. Jadi siapa yang jadi importirnya. Oke, nah kita bisa cross check ketika sudah dapat websitenya seperti ini. Coba kita masuk ke hunter.io. Jadi udah kita dari sini kita copy aja. Atau sorry dari sini. Oke, kita masuk. Ini nama websitenya. Hunter.io. Jadi, sorry masih bisa kelihatan ya screen-nya? Masih, Kak. Oke.
Nah, tinggal kita ketik aja nama websitenya yang tadi ada di sini. Tinggal kita ketik aja. Nah, kalaupun misalkan si website ini masih aktif, maka akan muncul secara otomatis email yang sering digunakan ataupun email yang masih aktif. Nah, kebetulan tadi kan kita sudah lihat ya di Threadmap ada alamat websitenya nih sekarang. Cuman di Threadmap tadi kan kita nggak dapat emailnya apa, kan gitu. Nah, ketika kita search di Hunter.io dengan memasukkan nama websitenya, secara otomatis dia akan memunculkan email yang aktif dari website tersebut. Nah, ini emailnya. Nah, jadi sekarang gini, ketika kita sudah ketemu satu step tambahan seperti ini, oke, apa yang sudah kita siapkan kemarin, seperti company profile, seperti katalog produk, seperti penawaran apa dan lain sebagainya, coba deh kita kontak ke mereka, kita say hi dulu, bikin penawaran, kirim company profile ini ke email yang sudah kita cari lewat si hunter.io ini. Itu ya. Jadi memang stepnya agak panjang mungkin buat teman-teman karena harus bolak-balik mungkin dari dari Threadmap masuk ke satu halaman, masuk ke satu halaman lagi, kemudian harus cari lagi dan akhirnya sampai buka website yang lain untuk cari alamat emailnya. Nah, ini salah satu cara gitu yang biasa kita pakai kalau misalkan kita mentok nih, cuman ketemu ada, beruntung kalau ada nomor telepon ataupun apa, tapi kalau misal hampir jarang sekali pasti yang digunakan adalah nomor telepon biasa, bukan WhatsApp atau apa. Kalaupun kita mau kontak telepon langsung dengan biaya yang cukup mahal juga, telepon internasional gitu kan. Nah, salah satu opsinya ya tadi yang ketika kita nemu website apapun, entah dari supplier, entah dari mana gitu, yang pasti dia ataupun kita mau supply ke satu perusahaan tapi kita cuman tahu websitenya, ya kita manfaatin si Hunter.io ini untuk cari beberapa list email yang aktif ataupun sering digunakan. Nah, kebetulan kalau di si website ini sebenarnya saya yakin tidak hanya ada satu, tapi mungkin yang paling sering aktif itu yang akan dimunculkan di website ini. Biasanya algoritmanya seperti itu, gitu. Jadi ini aja sih sebenarnya untuk satu trik gitu ya, untuk cari gimana sih sampai kita bisa nemu emailnya si buyer. Kebetulan ada cara yang lain juga, biasanya ada beberapa cara. Salah satunya kalau misalkan kita nemu nama perusahaannya misalkan atau nama websitenya, kalau nggak kita ketik di Google, saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin banyak juga yang punya account di LinkedIn. Di LinkedIn itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya, bisa dicari di situ. Bahkan sebenarnya kan kayak portofolio dari diri kita ya, kayak udah kalau di LinkedIn udah seperti CV gitu ya. Jadi kita tahu di track record-nya kalau misalkan kita pakai yang premium account itu kan kita bisa kontak langsung mungkin dari handphone, dari email, by email atau seperti apa, itu bisa seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk bisa deketin buyer gitu ya, untuk bisa deketin buyer. Nah, salah satunya tadi kalau di sini tetap harus kita compare antara si Threadmap, kemudian setelah dari Threadmap kita dapat satu titik terang, yaitu website. Tadi ada websitenya, ada nama perusahaannya. Kemudian setelah kita cari
untuk emailnya ternyata di sini muncul. Nah, saya harap teman-teman juga mungkin sering bereksperimen untuk mencoba melakukan hal-hal yang seperti ini, karena kalau boleh jujur ini cukup efektif dan sangat membantu. Jadi kita nggak harus nungguin dan bingung gitu harus gimana kalau harus buka Alibaba dan lain sebagainya dengan biaya yang sangat besar. Ibaratnya kalau saya bilang di sini agak ribet sedikit, tapi hasilnya kurang lebihnya akan bisa sama. Itu sih. Ada yang di review Bu Dewi sebelumnya? Ya, jadi mungkin saya tambahin sedikit ya. Mas Tuhu bisa balik ke halaman depan. Yang mana? Thread map? Iya, thread map. Oke. Jadi thread map itu kebiasaannya kalau dia berapa menitnya dibuka, kadang suka otomatis logout atau logout sendiri. Jadi kita harus sering-sering login jadinya. Ke page yang tadi Mas, yang ada bayarnya dari mana, terus Oke. gitu. Oke, ini. Terus, bukan. Yang ada harganya, harga FOB-nya berapa, ada tarifnya berapa itu. Sini. Ya, ini aja. Jadi gini, ini aja agak ke bawah aja. Sorry, ke atas lagi Mas. Ya. Tabelnya aja. Saya balik dulu. Yang awal kan? Oke, sini. Ya, oke. Nah, teman-teman, tabelnya aja Mas. Bentar. Saya all-in dulu. Jadi balik ke awal. Ini kita rubah import. Oke, udah. Oke, nah teman-teman kan di situ ada kolom-kolom ya. Ini saya mau tambahin aja. Nah, di sini nanti kita akan kasih PR teman-teman nih buat bikin database buyer. Berdasarkan tadi kan udah diajarin ya sama Mas Tuhu. Produknya apa, cara cari HS code-nya gimana, terus cara cari buyer-nya gimana, terus cara cari email buyer-nya gimana, kan udah diajarin. Nah, nanti saya kan kasih ini ada form-nya. Nah, nanti PR-nya teman-teman untuk minggu ini cari database buyer buat produknya teman-teman semua gitu ya. Nah, cara menentukan buyer-nya kalau berdasarkan tabel ini yang mau saya tambahkan adalah, jadi tadi mungkin udah dibahas juga ya sama Mas Tuhu, tapi saya mau reminder lagi. Teman-teman harus lihat di sini ada beberapa kolom yang teman-teman harus perhatikan. Satu, teman-teman harus pilih buyer-nya itu di kolom trade balance itu cari yang trade balance-nya merah, berwarna merah dan setinggi mungkin ya angkanya ya. Karena itu berarti potensi untuk impor dari negara tersebut untuk produk kita itu masih besar. Jadi trade balance-nya yang merah dan yang negatif pokoknya, jangan yang biru. Kalau yang biru itu berarti dia udah surplus. Jadi gini, sebenarnya ketika di-compare dengan apa yang ada di Intrasen kemarin gitu ya, kalau di Intrasen kan mungkin lebih simple gitu, ada ekspor potensial, kemudian ada aktual ekspornya, kemudian ada untapped potensial remaining. Nah, ini pun sebenarnya sama sih, polanya seperti itu. Cuman yang untapped-nya di sini ini digambarkan dalam bentuk angka merah dan minus. Nah, ini artinya masih quantity ataupun permintaan yang masih memungkinkan untuk kita bisa supply ke sana. Itu besarannya
sesuai apa yang tertulis. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau di sini dituliskan untuk trade balance, jadi ini yang masih bisa dimaksimalkan gitu ya. Karena dari data yang ada, kemudian dan dari value impornya ini masih belum tercapai gitu. Jadi masih cukup besar potensinya untuk kita bisa masuk ke sana. Cuman ya tadi tidak semua produk bisa masuk dengan mudah, mungkin karena regulasi, mungkin karena harga, dan pasti ada sesuatu hal yang bisa kita analisa kenapa di negara ini trade balance-nya atau ante potensial remaining-nya itu rendah, kenapa di negara ini ante potensialnya masih sangat tinggi. Itu bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, ada mungkin dari harga, kemudian dari regulasi. Itu dua faktor utama yang bisa membuat data itu terlihat sangat berbeda antara satu negara dan negara lain. Itu aja sih Bu Dewi. Ya, jadi itu ya teman-teman mengenai trade balance. Jadi teman-teman cari, intinya gini, teman-teman cari yang trade balance-nya itu merah dan yang paling tinggi. Itu satu. Terus teman-teman cari unit value. Di sini kan ada harga nih. Harga unit value USD per unit di sini adalah FOB price ya teman-teman. Ini FOB price. Teman-teman cari yang harganya itu di atas harga kita. Gitu. Jadi misalkan gini, ini produknya apa sih tadi contohnya? Untuk macam-macam HS code 670420 untuk wigs, jenggot palsu. Oke. Ya udah kembaliin aja ke bawah coba. Jadi misalkan gini nih contohnya nih, saya punya bulu mata. Bulu mata saya itu untuk FOB price-nya ini kan per ton kuantitinya per ton ya, ton unit ya. Misalkan bulu mata saya itu per tonnya itu harganya itu misalkan 100 US gitu misal nih. Misal 100 US. Nah, berarti yang harus saya cari adalah negara-negara satu dari sisi trade balance yang trade balance-nya merah nih, itu udah jelas ya. Terus yang harganya di atas 100. Jadi misalkan contohnya kayak Ghana, oh masih masuk nih 150. Yang paling bagus Jepang nih, dia sampai di 407 tuh bagus banget. Nah, berarti kayak United Kingdom nggak masuk karena di bawah harga saya gitu ya. Terus ada lagi apa nih, 51 dolar France, 51 dolar. Nah, berarti harga saya nggak masuk. Jadi cari negara-negara yang FOB price-nya itu di atas harga kita gitu. Lanjut Mas Tuhu, yang atasnya, kolom atasnya ditampilkan. Nah, setelah unit value, yang lainnya abaikan. Kita lihat lagi di paling kanan sendiri, itu di situ ada average estimated applied by the country. Jadi ini yang namanya tarif bea masuk, teman-teman. Seperti udah pernah saya singgung sebelumnya, teman-teman cari negara yang tarif bea masuknya itu rendah atau bahkan nol. Nah, contoh kita lihat nih, United USA tarif bea masuknya 0, terus United Kingdom 0,6. Misalkan nih ya, ini aja ya, pemaparan aja. Misalkan nih kayak tadi, bulu mata saya per ton nasenya FOB price saya adalah 100 US gitu ya. Satu, misalnya saya lihat United Kingdom. Kenapa saya nggak ngambil United Kingdom walaupun tarif bea masuknya kecil? Oh, karena harganya di bawah gitu. Jadi jangan diambil United Kingdom gitu. Atau misalkan nih saya ambil Ghana harga saya oke, masuk 150 US, masih di atas FOB price saya. Terus trade balance-nya juga merah, masih masuk. Tapi ininya tinggi tarif bea masuknya. Nah, coba perhitungkan lagi karena
tarif bea masuk ini akan mempengaruhi harga jual kita di negara tujuan ekspor. Jadi misalkan nih tarif bea masuknya di sini 18% ya, 18%. Nah, misalkan FOB price saya itu misalkan FOB price saya itu misal 100 USD per ton, maka ditambah 18%. Nah, ini jangan diambil gitu. Jadi teman-teman cari yang dari satu trade balance, kemudian FOB price-nya harus di atas harga kita, terus satu lagi tarif bea masuknya yang paling rendah. Jadi gini, untuk negara-negara yang tarif bea masuknya 0, itu berarti Indonesia itu punya free trade agreement dengan negara tersebut atau perjanjian kerjasama ya dengan negara tersebut, sehingga tarif bea masuk kita tuh bisa 0 gitu. Nah, itu syaratnya adalah satu, kita harus mencantumkan made in Indonesia di kemasan yang menunjukkan bahwa kemasan produk ini dari Indonesia dan didukung dengan satu dokumen yang namanya COO atau Certificate of Origin, atau kalau bahasa Indonesia itu surat keterangan asal gitu ya. Nah, itu supaya kita bisa mendapatkan tarif bea masuk 0. Jadi misalkan gini, teman-teman nih ekspor ke negara yang tarifnya 0 tuh misalkan Hong Kong atau Cina ya. Di sini ada FTA dengan Hong Kong nih, jadi tarif bea masuknya 0. Tapi teman-teman tidak, pada saat mau kirim ke Hong Kong, teman-teman tidak mencantumkan dokumen COO atau SKA dan tidak mencantumkan Made in Indonesia. Ya udah, tetap berlaku tarif bea masuk normal seperti negara-negara lain gitu. Jadi jangan lupa. Tapi biasanya sih kayak gini nih, kita biasa nanti akan di reminder sama forwarder sih. Mereka pasti akan ngingetin, oh ini bikin ya COO-nya karena ke sana tarif bea masuknya 0 dan sebagainya. Tapi dari kita sendiri juga harus cross check juga nih di sini gitu. Itu aja tambahnya Mas Tuhu. Nah, nanti teman-teman, nanti kita akan kasih form ya. Kita akan kasih form, kita akan share di grup. Tugasnya teman-teman mencari database buyer seperti yang sudah kita share malam ini gitu ya. Database buyer nanti buat teman-teman follow up. Gitu aja. Udah selesai pemaparannya Mas Tuhu. Mungkin kita masuk ke ini ya, tanya jawab ya. Oke, boleh. Baik, silakan yang mau bertanya. Silahkan raise hand teman-teman. Oke. Iya, Mbak Yola, silahkan Mbak. Malam Bu, malam Kak Tuhu. Saya mau nanya, apa aja sih poin yang dijadikan buyer sebagai pembanding antara kualitas atau harga produk kita dengan pesaing, maksudnya dengan penjual lain gitu maksudnya. Terima kasih. Ya, oke. Saya jawab dulu ya Mas Du ya. Jadi gini, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa yang pasti supaya produk kita itu bisa bersaing di market global, satu, produk kita itu harus punya value added atau nilai lebih dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran gitu ya. Jadi misalkan nih kalau kita bicara kopi misalkan ya, tapi bukan kopi komoditas ya, atau nggak apa-apa sih kopi komoditas misalkan Arabica gitu ya. Nah, Arabicanya Indonesia itu kan punya kelebihan nih dibandingkan Arabica dari negara lain misal gitu. Atau kita jualan teh gitu ya. Cuman teh kita ini terbuat dari teh bunga telang misalkan, dimana kalau teh bunga telang itu kan ada manfaat lebih ya, bisa buat ada kolagen lah, bisa buat anti aging bla 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 gitu. Atau misalkan teh kayu bajaka yang cuman ada di Indonesia, teh kayu karena di negara lain tuh nggak ada teh kayu bajaka, nggak tumbuh di sana. Nah itu kan satu produk yang punya nilai lebih dibandingkan dengan teh misalkan ini teh dari Cina gitu. Teh dari Cina kan mungkin ya terbuat dari pohon teh biasa lah, di negara-negara lain juga bisa menghasilkan teh. Nah gitu. Jadi intinya sih kalau produk kita itu punya nilai lebih dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran, dan saya yakin produk Indonesia itu semuanya pasti punya nilai lebih ya. Kita tuh negara yang
sangat kaya raya ya, sangat kaya raya dan sangat punya nilai lebih dibandingin dengan negara-negara lain yang di mana negara-negara lain itu sangat susah untuk bertumbuhnya tanaman gitu. Jadi negara kita tuh apa sih kalau kalau zaman dulu tuh istilahnya itu tongkat kayu dan bambu jadi tanaman intinya gitu. Nah itu tinggal nanti kita kita jelaskan di deskripsi produknya. Intinya gimana pinter-pinternya kita menyampaikan deskripsi produk di company profile, di website, di katalog, dan ketika approach buyer. Gitu Mbak. Gimana, jelas? Tapi misalnya kalau persaingannya itu dengan penjual yang sesama Indonesia dan produknya itu kebetulan sama, itu apakah kita di marketing kits-nya Bu yang perlu dijadikan nilai plus ya? Even misalnya harganya pun juga hampir sama atau misalnya lebih tinggi kita, itu gimana ya Bu supaya close order-nya itu di kita gitu? Oke, jadi gini Mbak, mungkin kita harus bedain ya mindset-nya kita jualan di lokal sama di luar. Ini fenomena aja sih. Jadi misalkan gini, kita jualan ini ya, misalkan bumbu pecel ya, bumbu pecel nih. Kita jualan di bumbu pecel di Amerika gitu kan. Orang luar itu, kalau orang di luar tuh kadang-kadang mereka itu nggak ngerti bumbu pecel ini dari merek apa, dari siapa produsennya. Mereka cuma tahu, oh bumbu pecel Indonesia gitu. Mereka cuma tahu, kadang-kadang mereka nggak aware dengan brandnya. Mereka cuma tahu bumbu pecel Indonesia, ya udah mereka akan beli bumbu pecel. Jadi sebetulnya kalau dengan sesama untuk market global itu kita nggak usah too much worry lah ya, karena kita bersaingnya bukan dengan sesama, bahkan justru gini, kalau ada bumbu pecel yang sudah ini ya, istilahnya sudah familiar lah, mereka marketnya kencang di luar, malah kita diuntungkan sama mereka. Kita bisa nebeng, orang akhirnya akan tahu, oh bumbu pecel Indonesia gitu, dan orang luar itu nggak akan peduli ini brandnya siapa, produksinya siapa, dia cuma tahu bumbu pecel Indonesia dia akan beli. Intinya sih gitu, Mbak. Oke, baik. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mbak Linawati, silakan Mbak. Oke. Sebelumnya mau tanya Bu, masalah penipuan ya. Jadi kan kita nggak selalu nemuin buyer yang baik istilahnya, pasti kan ada buyer yang jahat juga. Kalau sampai terjadi suatu penipuan, itu biasanya cara penyelesaiannya itu gimana ya Bu? Oh ya, nah ini gini, memang makanya kenapa di fungsi dari KBRI ya, itu kita bisa minta bantuan ke KBRI untuk melakukan penyelesaian terhadap buyer-buyer yang one prestasi. Ini juga pernah saya alami nih dulu. Jadi saya tuh ini buyer saya nih, buyer padahal udah repeat order berkali-kali, kita kenal deket, tiap hari teleponan, say hi, basa-basi gitu ya. Tetap aja dia berusaha nipu gitu ya. Jadi kita tuh dikasih bukti transfer palsu, ternyata duitnya kagak masuk-masuk gitu. Duitnya kagak masuk-masuk, akhirnya sampai 3 bulan tuh duitnya nggak masuk-masuk, kan berarti bukti transfernya palsu. Cuman kan saya untungnya term of payment saya itu selalu lunas sebelum kirim. Jadi sampai duit masuk rekening baru barang saya rilis. Cuman kan tetap aja saya rugi ya. Saya rugi karena saya udah keluar duit banyak, ini barang nggak dibayar-bayar gitu. Barangnya sih masih sama saya. Nah, terus saya minta tolong nih ke KBRI negara sana, minta tolong kita jelaskan gitu ya. Nanti dibantu kok sama mereka, jadi disamperin tuh si bayarnya itu, yang bayar nakal itu disamperin, beneran disamperin, datengin gitu, dibantu penyelesaiannya, intinya sih gitu. Cuman ya memang untung-untungan ya, karena kan mereka juga yang kontak mereka itu kan banyak gitu. Jadi ya kita ya cuma nanti saya bantu lah teman-teman kalau ada kesulitan lewat, kan saya juga kenal baik dengan beberapa KBRI, insya Allah nanti bisa saya bantu. Ya semoga teman-teman juga nggak mengalami hal seperti ini ya, semoga lancar-lancar semua aja, intinya sih gitu Mbak. Gimana Mbak? Iya Bu, paham. Makasih ya Bu. Sama-sama. Lanjut ke Mas Santo ya, silakan Mas.
Selamat malam Bu Dewi. Malam, iya. Kemarin kita dari jajanan Putus, Mas. ya kemarin lusa itu saya mencoba. Bu, ya. Hilang, Mas, suaranya, Mas. Halo. Ya. Kemarin lusa saya itu cari untuk aku mencari HS code tahu. Cuma saya cari yang terdekat itu enggak ada. Terus itu gimana Bu? Cara penyelesaiannya jajanan Indonesia? HS Code tahu. Petik tahu. Apa? Petik tahu. Jadi istilahnya seperti jari apa ya? Dari bahan tahu asli keripik. Jadi tahu dijemur, dikeringkan, Oh, terus keripik jadi kerupuk. tahu. Iya. Sebentar. Keripik tahu HS Code ya. Di Indonesian Importer bisa ketemu nggak? indonesianimporter.com. Belum mencari ke situ, Bu. Oh ya, nah coba biasanya gini, memang kalau kita memang gini Mas, yang namanya HS Code itu seringnya itu memang tidak selalu bisa 100% tepat karena dia itu memang sifatnya adalah pengelompokan gitu ya. Jadi misalkan HS Code tuh gini, saya mau nyari HS Code daun pisang, nggak ada. HS Code daun pisang tuh yang tepat banget nggak ada misalnya, atau ada HS Code yang lagi rame ya gara-gara video viral saya tuh HS Code daun ketapang misalkan, nggak ketemu, tapi dia akan masuk ke HS Code daun. Jadi kalau misalkan nggak ada, itu kita cari yang paling mendekati gitu. Karena dia emang deskripsi HS Code itu tidak akan menjelaskan mengenai satu produk, tapi pengelompokan produk. Kalau misalkan nggak ada, kita cari yang paling dekat aja deskripsinya gitu, Mas. Tadi webnya untuk Indonesia apa, Bu? Indonesianimporter.com. Indonesianimporter.com. Atau kalau enggak, coba search di Google HS Code keripik tahu, itu biasanya muncul tuh di situ. Makasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mas Arik, silakan Mas. Oke, selamat malam Bu Dewi. Malam, iya gimana? Izin Bu nanya lagi Bu. Ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait pencarian buyer lewat LinkedIn. Itu saya kan sempat beberapa coba muncul ke FTA Center Jakarta. Dari mereka memang sangat merekomendasikan LinkedIn. Tapi saya belum pernah nyoba karena waktu pendaftaran memang agak sulit gitu. Nah itu gimana menurut Bu Dewi? Itu yang pertama. Yang kedua, izin Bu ya, ada beberapa pertanyaan Bu. Bentar, satu-satu aja Mas. Aku suka lupa soalnya kalau langsung banyak kan. Oh gitu, oke itu ya, aja dulu. LinkedIn itu, LinkedIn itu kan, LinkedIn sih bagus sih potensinya sih. Cuman memang jujur saya jarang pakai LinkedIn. Itu memang sulit ya Bu ya? Saya daftarnya sulit soalnya. LinkedIn tuh saya nggak kurang ini Mas, kurang tahu. Tapi memang banyak banget yang pakai LinkedIn sih. Coba nanti saya explore lagi ya untuk LinkedIn ya. Oke. Boleh lanjut yang kedua Bu? Gimana Mas? Yang kedua terkait misalnya yang kayak Ibu tadi sarankan melalui pemaparan itu kan beberapa emang saya jalankan. Itu dari pembuatan kayak database buyer, terus rekap tindak lanjutnya untuk promosi ke buyer, itu dari proses step-stepnya korespondensi itu kan kita dari email untuk promosi, dari misalnya berapa kita blast, nah kemudian mungkin ada beberapa persen yang reply, terus kita balas, dari reply-nya itu ada yang minta foto produk atau detail produk, nah kita balas, kita kirimkan quotation-nya, korespondensinya, terus dia balas lagi untuk korespondensinya. Nah,
terakhir itu saya dari korespondensi awal sampai akhir sebelum closing itu kan dinegosiasi ya Bu ya. Saya selalu miss, jadi kayak buyer itu hilang di sana gitu dari di negosiasinya saat kita udah share quotation price sama detail produk. Jadi kita kasih detail nih sama harganya. Nah kadang-kadang buyer sering lepas di sana, maksudnya kayak kabur-kabur gitu. Nah kira-kira ada ininya nggak Bu, apa ya, kayak tipsnya gitu? Karena dari beberapa buyer yang sering masuk itu memang selalu loss-nya di sana Bu. Bisa dinegosiasi untuk kita bisa ke sales kontraknya itu. Untuk closing itu kadang-kadang loss-nya di sana. Oh iya, jadi mungkin karena harga kita nggak masuk kali ya. Ya salah satunya itu sih Bu. Mungkin. Jadi gini, ketika kita kan kalau biasanya kan ketika prosesnya itu kita email, terus buyer reply, terus kan mereka minta quotation ya, harga, kita kasih harga gitu. Habis itu nggak nongol lagi. Nah, jangan didiemin. Selang 2 hari atau selang sehari atau 2 hari lah ya, kalau mereka nggak reply, kasih reminder email. Hello sir, gitu ya. Hello sir, gitu. Any news about my previous email, misalkan. Terus misalkan dia nggak balas lagi, tanyain. Intinya tuh kita masih open discussion untuk harga gitu ya. Jadi kita bilang ke mereka bahwa harga kita tuh masih negotiable gitu. Is there any news with my quotation gitu kan? Terus kita bilang our price still negotiable. Intinya gitu. Kalau masih nggak reply lagi, reminder lagi 3 hari kemudian. Itu sih triknya kalau saya. Kalau misalnya kita nanyain ke buyernya misalnya di awal gitu atau setelah quotation kita nggak balik, kita tanyain bagaimana, apakah Anda punya target harga untuk produk ini, itu kita etis nggak Bu ya? Nggak apa-apa sih. Maksudnya kita kan nggak apa-apa ya? Misalkan kan dia minta quote me your price, kan biasanya kan gitu tuh bahasanya, bahasa umumnya. Ya udah, kita langsung tanya aja any target price gitu kan. May I know any target price misalkan. Soalnya dia jawab oh ya segini. Itu mungkin kita udah langsung jangan kasih harga dulu juga nggak apa-apa. Kita tanya aja dia target price-nya berapa. Terus kita hitung nih harga kita. Gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, enaknya kalau kita langsung tembak di awal ataupun setelah beberapa hari, 1 hari setelah quotation memang dia kayak mikir-mikir tuh kita langsung tembak pakai tanya target harganya dia ya Bu ya? Iya, saya juga sering gitu kok. Oke, siap. Terakhir Bu, izin nggak apa-apa? Untuk ini, terkait bisnis matching Bu, kemarin kan saya sempat diundang juga dari Export Center Surabaya untuk sebagai kayak tamu gitu Bu, kan mereka mengadakan bisnis matching sama ATPC Lagos. Nah, di situ kan kita sebagai tamu aja, jadi mereka sudah menentukan nih produsen dari Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia yang presentasi ke buyer yang ada di Lagos di Nigeria. Itu ada 10. Nah, tempat saya juga lihat di story-nya Ibu yang bisnis matching-nya Ibu sendiri yang di Mexico City. Itu kayaknya beda gitu Bu. Maksudnya kalau yang dari Lagos itu kan saya ikut di Zoom-nya langsung, itu dia per masing-masing perusahaan yang diundang itu dia presentasi nih ke buyernya. Tapi buyernya itu nggak one to one gitu ke suppliernya. Jadi dari 10 itu buyernya ini ya dia nentuin lagi gitu. Tapi kalau yang saya lihat sama Ibu kemarin kayaknya memang sepertinya ya itu one by one ya. Itu gimana ya Bu ya? Boleh sharing nggak Bu yang kayak business matching gitu? Nah, kalau jadi gini, business matching itu tipenya tuh banyak sekali ya. Banyak metodenya kayak tadi yang disampaikan sama Sarik tuh. Mungkin dari sisi ITPC-nya itu ada buyer satu, dia ngumpulin beberapa eksporter gitu. Tapi kalau yang saya itu memang di posisi saya tuh gini, karena market saya itu terbesar itu memang sama ini di Amerika Latin. Kenapa di Amerika Latin? Karena saya tahu Amerika Latin itu kan negara yang gede banget dan banyak sekali negara-negara bagian kecil yang belum tersentuh gitu. Di mana negara-negara bagian-bagian ini taunya bahwa
untuk produk saya itu produsennya tuh Eropa Amerika, padahal enggak. Eropa Amerika itu adalah distributor dan belinya ke Indonesia. That's why kenapa saya concern di Amerika Latin, saya deketin bener nih ITPC-nya tuh yang saya cari, saya deketin ya, sampai akhirnya saya tuh kenal baik sampai kayak temen gitu. Jadi ketika di sana itu ada buyer nyari ini tuh saya dikontak. Itu tuh saya yang dikontak sama mereka. Bukannya saya yang nanya, tolong dong, enggak. Jadi disinilah fungsinya kedekatan kita dengan para bapak ITPC dan atas dagang gitu ya, itu satu poin. Nah, akhirnya kemarin tuh memang saya difasilitasin, Dewi nih ada ini ya, ada buyer nih nyari bulu mata, ya udah kita fasilitasin ini ya, meeting gitu aja, ya udah kita meeting gitu aja. Jadi role-nya seperti itu. Oh, jadi kalau dari Bu Dewi sendiri memang dari ITPC-nya langsung ngontak Ibu sebagai satu supplier rekomendasinya gitu ya, satu one by one gitu ya sama buyer ya? Ya, jadi gini, nggak ada salahnya kita email, nanti kan saya akan kasih nih email dan kontaknya ITPC yang dari Kemenlu. Nggak ada salahnya kita email produk kita, company profile, katalog, website ke all ITPC dan atas dagang. Sewaktu-waktu mereka ada inquiry untuk produk kita, mereka akan kontak kita karena email kita tuh udah masuk. Jadi sometimes ketika kita email, mereka itu nggak akan langsung reply. Karena saya juga nggak deket dengan semua ITPC dan atasan dagang, hanya beberapa. Tapi saya tetap email aja ke mereka walaupun mereka nggak reply. Nah, kadang-kadang ketika mereka ada permintaan produk kita, mereka ingat, oh iya ya waktu itu ada yang email saya. Nah, mereka akan kontak kita gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap email aja ke mereka. Intinya sih kita minta bantuan untuk dicarikan buyer di tempat di negara mereka gitu sih. Gimana? Oke, Jelas. siap. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Fiska, silahkan Mbak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya. Ya. Lebih kayak ke sisi negatif aja sih untuk jadi pelajaran dan pembekalan kita semua. Selama Ibu menjalani bisnis ekspor ini, dari awal banget sampai detik ini, hal negatif atau hal sulit apa yang menurut Ibu itu perlu di-sharing untuk pembelajaran yang baru mulai ataupun yang sedang bertahap. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, ini bagus banget nih Mbak Fiska nih. Jadi gini ya teman-teman, saya juga udah sering sharing ya. Satu, teman-teman harus aware banget itu satu sama supplier gitu. Apalagi kalau posisi kita ini sebagai eksportir non produsen. Ini saya mau sharing aja gitu. Pada tahap awal pada saat saya belum memproduksi sendiri produk saya tuh pernah tuh berkali-kali ya, nggak cuma sekali tuh sampai kena klaim, kena komplain karena barangnya jelek, reject gitu. Karena kan bulu mata itu kan kecil-kecil gitu ya, dan order saya itu ratusan ribu, kan nggak mungkin saya mau checking satu-satu sendirian kan. Jadi saya paling checking itu random sampling. Jadi di sini teman-teman ya tetap harus melakukan checking sendiri terhadap supplier gitu. Jangan 100% ngandalin supplier. Di kondisi saya yang saya random checking aja masih kelolosan. Akhirnya saya kena komplain, kena harus ganti gitu ya. Karena saya maunya long term sama mereka. Ya udah saya ganti. Itu nomor satu. Dan yang paling penting itu. Terus yang nomor dua ya yang paling penting juga teman-teman harus paham regulasi. Kenapa? Karena dengan kita paham regulasi, kita itu nggak akan dengan mudah menjadi korban human trafficking atau buyer scammer, penipuan oleh buyer scammer gitu. Jadi kan sebenarnya concernnya eksportir baru itu kan takut nih kena tipu, bla bla bla. Apakah term of payment-nya aman dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa term of payment kita ini aman atau enggak itu kalau kita tahu regulasi, tahu aturan mainnya. Karena apa? Yang namanya buyer scammer, yang namanya penipu itu ada di mana-mana. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Even saya tuh kenal baik sama mereka, saya deket, karena saya memperlakukan buyer-buyer saya tuh kayak temen gitu. Jadi beneran kayak temen. Jadi saya ngobrol sama mereka itu say hi, nggak cuma sekedar
ngomongin kapan nih ordermu turun, bla bla bla. Enggak selalu ngomongin order. Lebih banyak basa-basinya sebetulnya. 80% itu saya ngobrol sama mereka tuh non teknis, bukan teknis gitu. Nah, jadi itu aja mereka masih berusaha untuk ngebohongin saya gitu. Makanya saya tuh pesan hati-hati banget ya sama teman-teman tuh ya. Ngadepin orang luar yang sangat tricky itu gitu. Jadi harus paham regulasi, harus ngerti benar. Makanya kemarin saya udah sharing kalau LC itu gimana. Oh, minta bantuan sama orang bank, nanti kita akan di guidance itu. Intinya kita harus save dulu. Gitu, Mbak. Gimana, jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih sudah sharing. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mbak Maria, silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Dewi, selamat malam semua teman-teman. Saya mau nanya ini tentang, kalau tadi diajarin bagaimana mencari buyer, saya kok lebih cenderung ini loh, ya memang semua harus dipelajarin ya. Jadi mencari buyer itu juga sangat penting. Tetapi saya lebih ini juga memperhatikan mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan, selain dokumen yang harus ada seperti invoice, packing list, BL, lalu tambahan-tambahan surat yang seperti PEB, SKA, kemudian fitosanitari. Nah, ini saya belum paham ngurusnya di mana gitu, Mbak Dewi, bisa dibantu ya? Oh iya, jadi sebetulnya gini, fitosanitari, nanti saya akan bikinkan tabel aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Fitosanitari itu buat apa sih? Terus PEB itu apa gitu ya? Terus sebetulnya ada pengelompokan sendiri. Jadi kalau fitosanitari itu hanya untuk komoditas tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan ternak gitu ya, atau binatang hidup, itu fitosanitari. Terus kalau untuk makanan itu beda lagi, makanan minuman beda lagi. Karena gini, sebetulnya itu adalah syarat untuk keluar dari Indonesia. Jadi kalau kita mau ekspor, saya udah jelaskan di awal juga, syarat untuk ekspor itu ada dua. Satu, syarat untuk keluar dari Indonesia, dan syarat untuk masuk ke negara tujuan. Gitu. Nah, syarat untuk keluar Indonesia apa aja itu tergantung dari produknya apa. Jadi misalkan kayak tadi tuh, kalau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang-binatang hidup harus ada sertifikat fitosanitari, yaitu sertifikat yang fungsinya adalah untuk memastikan bahwa komoditas ini tidak membawa kuman berbahaya. Contoh gitu ya. Atau misalkan kalau kayu gitu ya, selain fitosanitari dia ada SHLV sertifikat gitu. Itu adalah satu sertifikat yang memastikan bahwa si kayu ini tidak berasal dari illegal logging gitu. Itu untuk kayu, handicraft gitu. Terus kalau makanan, berarti dia kalau keluar dari Indonesia itu, kalau dari Indonesia kalau makan sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet ya, ribetnya itu yang keluar negara tujuan gitu. Ya, nanti saya bikinin tabelnya aja deh per klaster ya. Terus sekalian ngurusnya di mana gitu. Mungkin kalau kita tahu fungsi surat itu adalah sebagai ini, lalu kita nggak tahu di mana kita harus menguruskan juga. Oke, Mbak, kita bikinin aja. Oke. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mas Edward, silahkan Mas. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Malam, iya. Ya, Mbak, yang maksudnya gini, Mbak, misalnya kita dapat buyer dari Facebook atau dari Instagram, dari media sosial lainnya, tapi ternyata buyer kita ini dia tuh calok ke buyer yang lain, jadi ujung-ujungnya dia itu kayak minta komisi ke kita, Bu. Soalnya teman saya ada yang pernah kasus kayak begitu, dan kalau kena di kita, baiknya itu gimana, Bu? Ya kita jalanin aja atau kita tinggalin aja? Makasih. Menurut saya sih nggak masalah ya. Ya berarti kan dia tuh fungsinya sebagai trader gitu kan. Ya sama posisi kita. Kita kan juga, misalkan kita sebagai eksportir non produsen kan kita trader juga. As long as harganya masuk dan dia bisa dipercaya, ya go ahead aja. Nggak masalah sih. Oh, oke. Baik, itu aja. Makasih Mbak Dewi. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mas Rulando, silahkan Mas.
Oke, halo, selamat malam Mbak Dewi. Malam. Ya, gini Mbak, saya mau tanya, ini mengenai grade atau standar produk yang di request oleh si buyer ya Mbak ya. Jadi kalau saya lihat di beberapa media online lah, itu kan biasanya kan buyer kan menentukan misalkan produk A itu dengan grade-nya itu grade A juga. Nah, kita tuh sudah melakukan tes ke lab, itu misalkan oke, grade kita ini boleh dikatakan grade A. Nah, tapi setelah kita misalkan kita kirim, mungkin ada kendala atau ada problem di bagian pengiriman atau apa ya Mbak ya. Nah, itu yang mengakibatkan misalkan setelah diterima oleh buyer kita, itu buyer kita tuh ngomong, oh ini produk kita itu tidak sesuai standar grade A. Padahal waktu kita tes itu kan grade-nya A. Nah, untuk meminimalisir permasalahan ini, ataupun misalkan permasalahan ini sudah terjadi, itu bagaimana ya? Kan ada kemungkinan misalkan nanti barang kita dikembalikan, minta dikembalikan atau diminta yang baru lagi, itu bagaimana Mbak? Cara mengatasinya supaya hal ini mungkin jangan terjadi, dan yang kedua seandainya ini sudah terjadi itu biasanya bagaimana yang dilakukan? Terima kasih. Nah ini ya sebetulnya ini juga masih jujur. Kalau kita mau bicara ideal itu susah teman-teman. Jadi sampai detik ini pun, bahkan hari ini aja saya tuh dapat komplain dari buyer saya gitu. Ini saya sharing aja karena sama problemnya. Jadi bulu mata saya tuh lepas-lepas gitu. Tapi si buyer itu nggak ngasih tahu ini order tahun kapan. Karena dia itu kan order ke saya itu kan sebetulnya baru setahun terakhir ini. Setahun yang lalu dia order ke supplier lain. Nah kan bisa jadi si barang yang bulu mata lepas-lepas ini dari supplier lain kan juga bisa. Jadi tapi diklaimnya ke saya dan dia nggak mau ngasih tahu data yang detail. Jadi gini, namanya buyer itu ya, itu mereka itu sangat tricky, teman-teman hati-hati. Terutama kalau term of payment kita itu nggak kayak saya nih. Kalau saya kan selalu lunas sebelum kirim. Jadi kalau misalkan bayarnya nakal ngerjain, ya udah, saya nggak akan tanggepin. Mereka minta ganti ya saya cuekin. Kan udah lunas. Paling konsekuensinya kita nggak bisa long term sama mereka gitu. Tapi ya ngapain juga kita harus long term sama buyer yang nakal. Karena kadang-kadang produk kita bagus itu dibilang jelek. Jadi gini, kalau ada komplain, intinya saya nggak akan bisa bilang gimana-gimananya karena potensi seperti ini tuh akan selalu ada. Kalau ada komplain, kita juga harus verifikasi apakah komplainnya ini valid atau enggak. Jadi tidak semua komplain itu harus kita okein gitu. Karena gini, saya pernah ya dikomplain, barang udah nyampe sana, saya dikomplain barang saya 100% reject. Dia memang kirim foto-foto dan gambar-gambar video bulu mata yang lepas gitu ya. Bulu mata yang lepas dari tray-nya gitu. Dia memang kirim, tapi kan kirim fotonya tuh hanya berapa, tapi dia klaim saya semuanya 100% reject. Tapi saya nggak berhenti di situ gitu. Apa iya sih reject semua? Kan nggak mungkin kayaknya gitu. Nah, akhirnya saya cari tahu nih ke website-nya dia gitu ya, ke Instagram-nya dia. Nah, di website dan Instagram-nya dia itu bulu mata saya itu di sana tuh dijual gitu. Nah, berarti kan even memang ada yang rusak, tapi kan nggak 100% dong, karena nyatanya dia masih bisa ngejual produk saya gitu kan. Nah, terus di situ tuh saya nyoba-nyoba nih pakai akun lain, coba beli produk saya yang dibilang komplain itu, dan mereka bilang udah sold out gitu, udah sold out udah. Nah, berarti kan ini kan bisa-bisanya dia aja mau ngerjain saya. Ngomong kalau bulu mata saya itu 100% reject, mereka minta ganti. Pada saat itu mereka minta ganti 100%, tapi nggak saya okein gitu. Ya udah, saya nggak mau karena saya tahu mereka bohong gitu ya. Jadi intinya sih kadang-kadang kita tuh sebagai orang Indonesia tuh udah kalah mental duluan kalau sama orang bule. Orang bule kan kalau ngomong itu gimana ya, nggak pakai perasaan gitu ya. Ngomong emang beda sih ya, beda culture juga gitu. Jadi jangan mau di pressure. Intinya sih gitu, Mas. Ya, halo Mbak Dewi. Halo. Ya, gimana Mas? Ya,
Saya mau tanya, untuk standar sertifikasi sendiri itu antara misalkan negara Indonesia dengan negara Amerika. Taruh misalkan Indonesia kita pakai Sukovindo. Ketika di Sukovindo itu mengeluarkan grade A, itu kalau kita tes di Amerika tuh apakah apa ya maksudnya itu untuk mendapatkan grade A yang sama dengan di Indonesia itu kriterianya apakah sama dengan yang di Amerika, Bu? Sama, jadi gini, contoh ya, misalkan nih produknya itu misalkan cengkeh gitu ya. Jadi sebetulnya patokan kita itu tidak ada standar secara internasional. Yang ada adalah standarnya buyer. Buyernya itu minta kualitas seperti apa sih? Gitu. Jadi biasanya nih buyer kan misalkan minta cengkeh. Cengkehnya itu yang tingkat kekeringan sekian persen, warnanya kayak gini misalkan. Terus ada nggak boleh ada campuran bla bla bla. Intinya sih gitu. Jadi kita patokannya ini aja, buyer request, dia minta seperti apa, itu yang berusaha kita penuhin gitu. Nah, kan biasa dia gini, minta cengkeh yang tingkat kekeringannya sekian persen. Nah, berarti kan harus dibuktikan dengan sertifikat fumigasi kan gitu. Atau misalkan dia minta yang warnanya seperti ini, ya udah kita kasih sampel produk, baik itu video atau foto. Oh, oke. Ya, halo Mbak. Nah, intinya sih gitu Mas, gimana jelas ya. Jadi kalau kualitas sih nggak ada patokan ya, karena intinya semua kualitas itu bisa kita jual gitu sih. Oh, oke Mbak Dewi, paham. Terima kasih Mbak Dewi. Iya, makasih sama-sama. Sorry, batuk. Jadi begitu ya teman-teman ya. Contohnya kayak kita tahu lah ya kayak Cina gitu ya. Cina itu kan dia bisa ngejual produk yang dengan harga yang sangat murah tapi kualitasnya jelek. Tapi kan kita mau beli. As long as kita punya kesepakatan dan bisa nerima harganya buyer dengan kualitas yang dia tawarkan ya it's okay. Itu sama aja misalkan kita ngejual, kita punya rempah-rempah, terus buyernya itu nawar nih, misalkan hargamu ketinggian gitu, ya udah kita tanya aja, kamu punya duit berapa, Mister, gitu kan. Nah kita bisa ngomong nih sama buyer, sorry kalau harga segitu, kalau dengan uang segitu tuh hargamu masih belum masuk gitu. Kita bisa kasih kamu dengan harga segitu dengan kualitas seperti ini. Nah, selama dia bisa menerima karena memang budgetnya dia cuma segitu, ya udah go ahead aja, intinya sih gitu ya. Jadi kalau secara standar kualitas itu, kalau di Indonesia memang ada yang namanya SNI. Tapi kan SNI itu untuk standar nasional Indonesia, bukan untuk standar internasional gitu. Cuman itu bisa kita pakai sebagai patokan kualitas premium itu kayak apa gitu sih. Oke ya teman-teman, terima kasih sekali untuk sesi malam ini. Mohon maaf ya kalau ada sedikit kendala, ini saya juga mohon off cam karena koneksi sedang tidak bagus. Buat teman-teman yang ada pertanyaan dan belum sempat terjawab bisa mengajukan di grup ya, di grup jangan japri karena kalau japri potensi tenggelam. Oke, mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang saya sengaja. Tapi kayaknya enggak sih, saya nggak pernah sengaja untuk membuat orang tidak enak hati ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekspor. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu. Matur mukaroma. Mbak Dewi, selamat malam semuanya. Siva mukaroma. Selamat malam. Siva mukaroma. Ya.